Anak kecil aja Pertanyaan pertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos aja, ribet kali Nur. Ini kan pertanyaan. Lu diam kenapa sih? Enggak, ya udah gua. Capek kayak perempuan aja lu. Cerewet banget. Aku nanya ke Rismon, kau yang jawab. Heran banget. Saya Iya, tanya saya ke tapi Rismon. nggak diberikan Rismon, kesempatan menjawab. kau dengar dulu, ya kan? Saya tanya, ya Iya. kan? Kalau kau nggak jawab, ya udah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk coba tangannya, ya. Oke, bos. Ya, oke, bos. Saya tanya, foto yang kacamata sebelah kiri itu, ya kan? Apakah fotonya Dumatno? Iya, bisa dilihat sendiri kan? Itu kan diklaim foto Dumatno. Sama? Ya? Yang diklaim siapa? Ini yang foto yang diklaim oleh kader PSI. Lalu kita jawab dengan apa? Bukan begini, Pak. Kan ada kader PSI, ini asli. Tidak. Tapi kita jawab dengan metode. Metodenya ya ini, salah satunya Fastnet 512, ada Fastnet 1024 dan lainnya. Ya ini hasilnya. Pencocokan dua gambar digital berdasarkan fitur-fitur deskriptor di titik-titik kunci di sekitar mulut, mata, terus dagu dan lainnya. Terus apa yang Ya, salah? oke, Bang Rismon, ya kan? Tadi kan skornya sampai 91,5%, ya kan? Pakai face recognition kayak apa kayak, ya kan? Itu terserah Abang. Aku menghargai lah pokoknya ya. Walaupun saya bilang saya merasa ini 0 gitu. Yang saya Ya, tanyakan. abang juga statementnya 0 sama. Enggak, yang saya tanyakan itu kan foto ini identik nggak? Gitu aja sama. Bukan identik, ini kecocokan dalam Ya, cocoknya persentase. gitu aja. Dalam persentase matematik, Pak. Oke, ya udah. Kalau itu jawaban Kalau- Abang ya sudah, itu aja. Kalau dihukum nggak ada persentase ya. Ya, cukup. harus fix, Bang. Ada Tapi juga. mungkin di sini saya perlu atas nama Bang Sylvester saya perlu minta maaf kepada perempuan gitu loh. Karena nanti you cerewet kayak perempuan bisa marah nanti. Oh iya. Ini perempuan gawat. Oke. Saya atas nama Bang Sylvester mohon maaf kepada Ya, seluruh saya juga perempuan. minta maaf Ya, kepada ya. perempuan-perempuan Ya, yang gitu. hebat di Indonesia Ya, semua. ya. Ya. Nah sekarang kita tunduk nggak dengan Perkap Kapolri itu? Bahkan beliaulah salah satu yang membuat Perkap Kapolri itu. Pak Profesor ini, Pak Aryatno. Itu masalahnya. Dan satu hal lagi ya, masalah ijazah tadi yang dibicarakan. Itu bukan tiba-tiba Pak Karni. Bambang Tri, ini ada korban ini. Ijazah palsu ini ada korban, jangan lupa itu. Bambang Tri dan Gus Nur itu dilaporkan. Bahkan dikatakan siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Berarti kan beliau harus buktikan dengan ijazah aslinya itu. Bahkan dakwaannya adalah yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang menyatakan barang siapapun juga yang memberikan berita palsu, berita tidak benar yang menyebabkan keonaran, ya kan? Maka itulah mereka dipenjara kena pasal itu juga. Pak Karni tahu kalau mereka mengatakan bahwa ini adalah tidak benar yang diucapkan, yang benar yang mana? Jika seandainya pada saat itu ijazah itu ditunjukkan, selesai permasalahan. Jadi nggak tiba-tiba apa tendensinya, apa latar belakangnya, ada latar belakang. Gara-gara ijazah aslinya ada 2 warga negara di penjara 6 tahun gara-gara ijazah ini. Kenapa sih dia nggak nunjukkan saja? Satu, kedua. Pak Karni boleh nanya nggak Pak? Boleh nanya? Boleh, silakan. Boleh nanya? Ya boleh. Otentik itu bahasa hukum atau enggak? Saya enggak tahu identik. Kalau di bahasa kebudayaan, kalau di kebudayaan asli itu enggak ada, yang ada otentik. Ya. Gitu loh. Jadi Bang Rismon ini menurut Pak Al-Katiri otentik Batak atau enggak? Dia enggak pakai ulos. Dia pakai jeans, Ya. dia pakai jas, ilmunya ilmu barat. Ini tapi kalau menurut saya dia sebagai orang Batak otentik, tapi enggak asli. Nah, tapi otentik. Rendra selalu bilang di dalam kebudayaan nggak diperlukan keaslian. Orang Jawa ini dari sepatu, Pak, sepatu di barat. Ya. Masuk ke Indonesia di Jawa dibolongin jadi selop supaya di pendopo bisa dibuka. Tapi ini otentik Jawa. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, perdebatan lumayan sengit juga dari Bung Sylvester Matutina
dan juga Bung Roy Suryo yang kerap sekali ini dikatakan bikin gaduh atau apalah itu ya. Ada yang katakan Bang Sylvester ini jubir bayaran lah atau apalah gitu ya. Tapi tadi kita sudah mendengarkan ya diskusi bersama dan perdebatan yang masuk akal yang menurut pemikiran mereka masing-masing ya. Dan eh, apa namanya, kalau kita melihat Bung Roy Suryo orang yang lantang juga menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi palsu dan lain-lain karena mungkin berdasarkan temuan penelitian yang mereka sudah lakukan. Ya mungkin seperti Bung Sylvester misalnya melakukan pembelaan kepada Jokowi karena ya memang dekat pada Jokowi gitu ya. Karena memang beliau orang-orang yang Pak Jokowi ya wajar saja membela meskipun memang terkadang kita berpikir bahwa lah kok kenapa segitunya banget membela gitu ya. Tapi ya namanya juga manusia teman-teman ya. Ya pasti ya punya pemikiran yang berbeda, punya pandangan yang tidak sama, dan ada yang mendukung, ada yang membela, dan ada yang tak mendukung, dan bahkan ada yang ingin meluruskan. Tapi di sini bukan menyerang ya, tetapi lebih ke meluruskan ya. Nah, di sini saya tidak akan panjang lebar ya bagaimana penyampaian tadi, saya rasa teman-teman juga sudah mendengar dan mungkin sudah memahaminya. Dan di sini kan saya ulas berdasarkan komentar teman-teman kita saja. Di sini menarik sekali dari penyampaian Imadwi ya. Sylvester tuh ibarat orang ini sakit tipes, gejalanya tipes, yakin saya kalau ini tipes. Lalu dokter nunjukin hasil lab yang menyatakan demam berdarah. Sylvester tetap ngotot ini tipes. Berdebat sama orang kayak gini memang kayak ngomong sama tembok ya. Kenapa Ternak Mulyono rata-rata terbatas nalarnya? Pendukung Termul kuliahnya di mana ya? Raffi Ahmad, Sylvester, Giring, dan lain sebagainya. Ternak Mulyono kuliah nggak jelas, katanya di Ruko. Membela tuannya yang ijazahnya diduga kuat palsu. Ucapan Sylvester, pertanyaan gua belum lu jawab. Cerewet banget kayak cewek-cewek aja lu ya. Mengandung beberapa problem yang bisa dikritik baik dari segi logika, etika manapun atau maupun argumentasi dalam debat. Berikut analisisnya ya. Yang pertama, kekeliruan logika atau logik ya. Logic fallacies ya. Yang pertama di sini ada bagiannya dia A ya. Ada apa nih? Hominem ya, serangan pribadi. Alih-alih menanggapi substansi argumen lawannya, Sylvester malah menyerang karakter atau cara bicara lawannya. Disebut cerewet seperti cewek. Ini menyimpang dari logika argumentatif yang sehat. Ya, contoh kesalahan, kamu cerewet kayak cewek bukanlah sanggahan terhadap isi debat, tapi hinaan personal yang tak relevan. Yang kedua, red herring ya. Komentar itu mengalihkan pembicaraan dari pokok pembahasan atau jawaban terhadap pertanyaan ke topik lain, perilaku lawan debat sehingga membuat diskusi melenceng. Yang ketiga, gender ya. Menggunakan cewek sebagai sinonim untuk cerewet, menyiaratkan stereotip negatif terhadap perempuan yang bukan hanya tidak logis tapi juga diskriminatif. Ini disebut juga sebagai false analogi ya, karena menyamakan dua hal yang tidak setara secara logis. Contoh cacat logika, kamu cerewet seperti cewek, mengasumsikan bahwa cerewet adalah sifat alami cewek yang merupakan generalisasi tak berdasar ya. Yang kedua, otak ini ada otak di ya. Etika berdebat dan retorika yang buruk. Tidak fokus pada argumen dalam debat intelektual seperti LC, seharusnya peserta fokus pada data, logika, dan analisa, bukan pada gaya bicara atau hal yang menyerang pribadi. Mengandung seksisme, kalimat itu memperkuat pandangan merendahkan terhadap perempuan, seolah-olah berbicara banyak adalah sesuatu yang buruk. Karena itu, gaya cewek ini bisa dianggap misoginis ya.
Merendahkan lawan penggunaan nada merendahkan membuat dialog menjadi tidak setara. Retorika seperti ini justru menurunkan kredibilitas si pembicara. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Oke, kemudian Sylvester itu lagaknya kayak jagoan. Waktu kalah debat sama Bang Rocky, gerung juga emosi. Terus waktu orang-orang datang ke Solo ke rumah Jokowi, Sylvester ini tiba-tiba narik ikat kepala seseorang. Apakah ini bukan arogan dan jagoan? Tapi ada juga teman-teman ya kayak jagoan aja karena sudah dekat dengan kekuasaan. Merasa lebih apa gitu ya. Sudahlah, bawa ke internasional aja jasa Jokowi. Cek kertasnya itu berapa tahun itu kira-kira umurnya. Ya, kalau di sini wah Jokowi masih punya taring. Ya, Sigit aja tunduk kok. Boro-boro baris skrip. Gak pernah suka sama Arianto. Mimik muka dia tuh gak nyenengin banget. Apalagi saat orang lain sedang bicara, dia gak mau dengar orang. Ya, malah seolah ngenyek gitu ya. Sampai sekarang mana ijazah aslinya? Kalau fotokopi ya jadi acuan yang nggak percayalah. Nah ini yang menjadi apa namanya semacam pertanyaan besar bahwa ya kalau memang sebetulnya punya ijazah, kenapa tidak ditunjukkan saja? Kan begitu. Padahal logika tadi bahwa ijazah itu bukanlah suatu aib, bukan aib yang harus disembunyikan, bukan aib yang harus diumpetin, tetapi suatu kebanggaan karena kita punya lulusan, punya gelar sarjana, punya pendidikan, dan lain sebagainya. Kenapa tak mau tunjukkan hal itu? Karena itu yang menjadi problemnya hari ini. Tetapi ya Pak Jokowi sekalipun tidak berkenan sampai sekarang menunjukkan ijazah asli yang katanya asli yang dia pegang saat ini. Ketika ada orang yang menuduh palsu, yang mencurigai palsu, beliau merasa direndahkan, merasa dihina, direndahkan serendah-rendahnya. Padahal kalau untuk tidak merasa begini begono dan lain-lain, tinggal tunjukkan saja, sebetulnya segampang itu. Tapi kita nggak tahu bagaimana pemikiran manusia, semua berbeda-beda. Dan mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI.